Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita untuk Nabi Yusha. Matahari ditahan agar tidak terbenam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang ingin pergi berperang, maka beliau berkata kepada umatnya, tidak boleh ikut bersamaku dalam peperangan ini seorang laki-laki yang telah berkumpul dengan istrinya, dan dari itu ia mengharapkan anak tetapi masih belum mendapatkannya. Begitu pula orang yang telah membangun rumah tetapi atapnya belum selesai. Juga tidak boleh ikut bersamaku orang yang telah membeli kambing atau unta butning yang ditunggu kelahiran anaknya. Maka berangkatlah Nabi tersebut untuk berjihad. Ketika asar hampir tiba, rombongan tersebut telah sampai di desa atau daerah yang akan dituju. Nabi tersebut memerintahkan kepada matahari, wahai matahari, engkau tunduk kepada perintah Allah dan aku pun juga demikian. Ya Allah, tahanlah matahari itu sejenak agar tidak terbenam. Maka Allah menahan matahari itu hingga Allah menaklukkan daerah tersebut. Setelah itu para tentaranya mengumpulkannya semua harta rampasannya di sebuah tempat. Kemudian ada api yang menyambar tapi tidak membakarnya. Maka Nabi itu berkata, di antara kalian ada yang berkhianat, masih menyimpan sebagian dari harta rampasan. Aku harap dari setiap kabilah ada orang yang bersumpah. Ketika sampai pada suatu kabilah, tangan Nabi tersebut lengket di tangan ketua kabilah itu. Kemudian Nabi tersebut berkata, di antara kabilah kalian ada yang berkhianat. Aku minta semua orang dari kabilahmu untuk bersumpah. Satu persatu mereka disumpah. Ketika sampai di salah satu, 2 atau 3 orang dari kabilah tersebut, tangan Nabi lengket kembali. Kemudian Nabi berkata, kalian telah berkhianat. Lalu mereka pun mengeluarkan emas sebesar kepala sapi. Emas itu kemudian dikumpulkan dengan harta rampasan lainnya yang telah dikumpulkannya sebelumnya di tanah lapang. Tiba-tiba datanglah api menyambar dan melahap harta tersebut. Harta rampasan memang tidak pernah dihalalkan untuk umat sebelum kita, dan dihalalkan untuk kita karena Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ahmad, adalah yang pertama, hukum berperang pada umat-umat terdahulu adalah wajib. Kedua, urusan-urusan penting tidak selayaknya diserahkan melainkan kepada orang-orang yang memang profesional dan mempunyai kesempatan dan mengurusinya. Ketiga, seorang yang ingin berjihad di jalan Allah hendaknya bersungguh-sungguh dan tidak lagi sibuk memikirkan urusan dunia. Keempat, fitnah gemerlapnya dunia seringkali menyebabkan seorang tamak dan ingin hidup langgeng. Kelima, seluruh benda mati mengenal Allah SWT, tunduk dan patuh terhadap kehendaknya, senantiasa taat dan tidak melakukan maksiat dalam kondisi apapun. Keenam, umat-umat terdahulu tidak diperbolehkan mengambil harta rampasan dalam perangan. Sebaliknya, untuk umat Muhammad SAW dihalalkan mengambil harta rampasan. Ketujuh, di kalangan Bani Israel dahulu terdapat beberapa orang saleh yang berjihad di jalan Allah kemudian mendapat pertolongan dan kemenangan darinya. Kedelapan, sanksi adab yang diturunkan Allah pada suatu kelompok bisa jadi karena ulah orang-orang yang bodoh. Keenam, keburukan khianat, tidak mungkin api tersebut membakar harta rampasan jika ada orang yang berkhianat. Rasulullah menceritakan kepada kita bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkhianat dalam pembagian rampasan, kemudian setelah itu ia mati. Di dalam kuburnya ia dilahap api, dan bahwasanya orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan di atas punggungnya. Kesepuluh, Allah SWT berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki sebagaimana memutuskan hukum sesuai dengan kehendaknya. Hukum-hukum ilahiyah tidak mungkin dirasuki oleh campur tangan manusia. Terkadang ada hukum Allah yang kekal, yang akal manusia tidak mampu mengetahui hakikatnya. Terhadap hal-hal yang demikian itu
Hendaknya seorang muslim mengimaninya dan menyerahkan urusan kepada Allah yang Maha mengatur alam. Api yang diturunkan Allah dari langit kemudian membakar harta rampasan nampaknya tidak bisa dicerna akal dan seolah-olah tidak memberi manfaat apapun menurut jangkauan pikiran kita yang pendek yang dapat diterima akal kita. Yang demikian itu hanya merupakan usaha untuk memusnahkan harta, tetapi Allah Ta'ala mempunyai maksud yang akal kita tidak dapat mengetahuinya. Oleh karena itu terhadap hal yang demikian kita tidak diperbolehkan mencercanya, juga tidak diperlukan mereka sebab itu semua merupakan rahasia Allah SWT. Ke-11, hukum-hukum yang berkaitan dengan kenabian terkadang ditampakkan secara nyata dan terkadang disembunyikannya. Demikian yang dapat kita peroleh dari apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan bisa mendapat pelajaran. Kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.